Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Bapa, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Engkau tunjukkan kepada setiap kami, dengan mengutus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia mencari kami, orang-orang berdosa. Dia hidup dengan sempurna, hidup dalam ketaatan akan perintah-perintah-Mu demi pembenaran kami. Dan ketika sampai pada waktunya, Dia dengan rela hati naik ke atas kayu salib, mencurahkan darahnya yang kudus, memberikan nyawanya bagi kami sekalian, agar kami bisa beroleh hidup yang kekal. Dan kami bersyukur, Tuhan Yesus tidak hanya mati, tidak hanya dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia telah bangkit dari kematian. Dan oleh sebab itu, kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal, karena juru selamat kami adalah juru selamat yang hidup. Bapa Sorgawi, kami juga bersyukur oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kami sekalian yang ada di sini memiliki persekutuan bersama-sama dengan Engkau. Kami bisa datang di hari Tuhan yang kudus ini untuk beribadah. Itu karena kemurahan Tuhan kepada kami, karena kami adalah umat-Mu yang telah Engkau tebus. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lewati. 1 minggu lamanya kami bisa melihat, menyadari bagaimana tangan Tuhan telah menyertai langkah demi langkah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, hikmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa melewati hari-hari kami. Bahkan ketika kami menghadapi pergumulan dalam hidup kami, mengalami banyak sekali rintangan dalam hidup kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian, namun Engkau memberikan kami pertolongan pada waktunya, sehingga iman kami bisa semakin dikuatkan dan diteguhkan. Bapa, bantulah kami sekalian yang sudah sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh sudah menerima berita Injil keselamatan, agar kami mau hidup seturut dengan Injil keselamatan itu sendiri, menyaksikan kepada banyak orang bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dengan hidup senantiasa taat dan patuh kepada firman-Mu. Kami juga berdoa agar Tuhan yang menolong kami, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mengalami pergumulan secara khusus, yang sampai saat ini masih belum mendapatkan pertolongan, berilah mereka senantiasa kekuatan untuk melewati langkah demi langkah untuk setiap kesulitan yang mereka hadapi. Jangan biarkan iman mereka lemah, kuatkanlah mereka, dan berikan mereka senantiasa kekuatan dari firman-Mu, bahwa Engkau akan selalu ada untuk memberikan pertolongan pada waktunya. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk keluarga dari Ibu Lanti yang telah Engkau panggil kembali ke rumah-Mu. Untuk keluarga yang ditinggalkan Ibu Elizabeth bersama keluarga besarnya, Engkau yang memberikan penghiburan, kekuatan, agar mereka selalu bersandar kepada Tuhan dan menyadari bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik bagi setiap kami yang percaya. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami akan membuka firman-Mu, belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menjadi guru setiap kami untuk melihat ke dalam kebenaran-Mu dan memampukan kami untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku-pelaku dari firman-Mu. Bapa, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Dengan sadar ataupun tidak sadar, kami telah melanggar firman-Mu. Engkau mengetahui segala dosa yang telah kami lakukan selama ini. Ampunilah kami ya Bapa, dan bantulah setiap kami untuk sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan segala kebiasaan berdosa ini, karena kami tahu hanya dengan pertobatan yang sejati pengampunan diberikan kepada kami, agar tidak terhalang berkat rohani yang akan kami terima daripada-Mu. Berkati kami dalam pendengaran akan firman-Mu pada saat ini, agar kami bisa memahaminya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami kepada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, sekilas kalau kita melihat judul dari renungan pada pagi hari ini, ada kesan bahwa keselamatan kita itu bisa kita peroleh dengan usaha kita. Ada kesan bahwa setiap orang kalau ingin pergi ke sorga, dia bisa berusaha sendiri. Nah, tentu saja ini adalah pandangan yang keliru. Ya. Di dalam kitab suci dengan sangat jelas dikatakan bahwa kita semua diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, oleh iman. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi jangan ada orang yang memegahkan diri. Sangat jelas bahwa keselamatan adalah pemberian dari Tuhan. Saya teringat sekitar 5 tahun yang lalu ketika saya mengadakan penginjilan pribadi ya kepada anak-anak remaja kita yang sekarang sudah duduk di bangku kuliah, bahkan ada yang sudah bekerja. Nah, dari sejumlah anak-anak remaja yang saya injili, banyak dari antara mereka yang melihat bahwa keselamatan itu bisa diperoleh dengan perbuatan baik. Nah, ini adalah sesuatu hal yang serius ya. Karena keselamatan itu adalah pemberian dari Tuhan. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang bisa mengusahakan keselamatan itu. Nah, analogi yang sangat baik diberikan oleh bapak-bapak gereja tentang bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita digambarkan seperti seseorang yang tenggelam di samudra, yang sudah masuk ke dalam air dan hanya tinggal menunggu sampai ke dasar laut. Tapi ada orang yang datang yang menyelamatkan kita tanpa ada usaha dari kita sedikit pun. Nah, itulah gambaran keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada sedikit pun usaha dari kita untuk memperoleh keselamatan. Roh Kudus dengan secara ajaib bekerja di dalam hati kita, menyadarkan kita bahwa kita adalah orang berdosa. Dan Roh Kudus juga yang menggerakkan hati kita untuk mau datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya, dan mau menyerahkan hidup kita kepadanya. Jadi sama sekali tidak ada usaha dari diri kita untuk bisa memperoleh keselamatan. Lalu kemudian ada anak remaja yang bertanya kepada saya, lalu rasa kalau begitu apakah setelah menjadi Kristen kita tidak perlu berbuat baik? Nah, tentu saja kita masih perlu berbuat baik. Perbuatan baik bukan kunci, ya, bukan kunci untuk memperoleh keselamatan. Kuncinya adalah iman, tapi perbuatan baik adalah bukti bahwa kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus. Jadi renungan kita pada hari ini berbicara tentang bagaimana kita yang sudah percaya harus mengerjakan keselamatan kita. Artinya adalah kita harus bekerja membuktikan bahwa kita sudah diselamatkan. Bukan bekerja untuk diselamatkan, tapi bekerja karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, kalau kita baca dalam pendahuluan surat Filipi, sangat jelas bahwa jemaat di Filipi adalah orang-orang Kristen yang sangat bertumbuh, ya. Kalau kita kembali di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 3 sampai 5, Paulus mengatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini." Jadi orang-orang di Filipi, ketika mereka mendengarkan berita Injil, mereka terima, mereka percaya, sampai pada saat Paulus menuliskan surat ini, mereka tetap setia mengikut Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat yang mau kita renungkan di sini, ayat 12, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih." Ada hubungan yang cukup dekat antara Rasul Paulus yang saya percaya mendirikan gereja ya di Filipi, yang mengajarkan Injil dan mengumpulkan orang-orang percaya di sana,
sehingga dia begitu kenal baik dengan mereka. Dan dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi orang-orang di Filipi ini adalah orang-orang Kristen yang selalu taat, selalu patuh kepada firman Tuhan. Nah, di dalam surat Filipi tidak kita temukan secara rinci apa ketaatan atau hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di Filipi. Tapi Paulus memberikan satu gambaran yang luas tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang di Filipi ini. Nah, dalam pasal yang pertama ayat 9 dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Kasihmu makin melimpah, artinya bahwa mereka sudah memiliki kasih yang melimpah sebelumnya, dan dia doakan supaya semakin melimpah kasih kepada Allah dan kepada manusia. Nah, ini adalah dua hukum terutama yang Tuhan Yesus ajarkan ketika dia melayani di bumi ini. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Bagaimana orang-orang di Filipi menunjukkan kasih mereka kepada Allah? Tentunya dalam ketaatan mereka kepada firman Tuhan, mereka hidup selalu berpegangan kepada firman-Nya. Hidup mematuhi firman Tuhan. Kemudian kasih kepada sesama, kalau kita baca di pasal 2, bagaimana mereka berjuang untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, di pagi hari ini fokus kita adalah bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan kita ini. Bagi kita yang sudah percaya, kita harus mengerti dengan jelas cara kita untuk mengerjakan keselamatan ini. Ini bukan sebuah hal yang kita temukan sendiri atau kita usahakan sendiri, kita pikirkan sendiri. Tapi Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita harus mengerjakan keselamatan kita ini. Ayat 12 dikatakan, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula waktu aku tidak hadir. Nah, pertama-tama dikatakan di sini, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya, ini dilakukan terus-menerus. Nah, kalau kita baca di kitab Wahyu pasal 3, Tuhan memberikan sebuah komentar tentang gereja di Laodikia. Bagaimana gereja ini digambarkan sebagai gereja yang suam-suam kuku. Gereja yang sama sekali tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan. Gereja yang kehilangan kasihnya kepada Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang di awal saja begitu semangat untuk ikut Tuhan Yesus, semangat untuk melayani. Tapi seiring berjalannya waktu, semangat itu bisa pudar. Nah, saya masih ingat ada satu orang jemaat kita yang sekarang tidak ada di sini lagi. Dulu waktu saya baru masuk pelayanan sekolah di STT Kalvari Batam, dia begitu rajin untuk membantu pelayanan di gereja. Salah satu yang dia kerjakan adalah dia memberikan tempat di kantornya sendiri untuk membuka Joyful. Bahkan dia juga ikut dengan kami penginjilan, ikut mengantarkan kami kemana kami ingin menginjili. Bahkan menjemput anak-anak juga untuk datang ke Joyful di tempat kantor dia berada. Begitu semangat. Saya sampai menilai bahwa ibu ini adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh ingin hidup, memberikan hidupnya bagi Tuhan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Sebentar saja semangatnya sudah hilang, bahkan sekarang sudah tidak ditemukan lagi di gereja. Apa yang terjadi? Apakah dia sungguh-sungguh percaya? Hanya Tuhan yang tahu, dan dengan dirinya sendiri dia yang bisa merasakan. Tapi hal ini terjadi pertama-tama semangat itu ada untuk ikut Tuhan. Begitu rajin beribadah, begitu rajin melayani. Tapi untuk mempertahankannya itu ada tantangan yang berat untuk dihadapi. Apakah kita demikian? Apakah kita masih punya semangat, punya kasih kepada Tuhan sama seperti ketika kita baru pertama kali menerima berita Injil? Paulus menggambarkan orang-orang di Filipi dalam persekutuan dalam Injil sejak pertama kali mereka terima sampai pada saat Paulus menuliskan surat ini, mereka tetap taat.
3 tahun sudah tidak terasa berlalu COVID-19. Dan kita bisa melihat COVID sudah membuat gereja kosong. Sebenarnya saya tidak kurang setuju mengatakan bahwa COVID yang membuat gereja kosong. Orangnya, hati kita sendiri, ya. Hati kita sendiri yang membuat kita enggan untuk datang ke rumah Tuhan. Orang-orang yang dulu sebelum COVID begitu rajin datang ke gereja, sekarang hampir tidak pernah terlihat lagi. Bahkan online pun tidak kelihatan namanya. Apa yang terjadi? Di mana kasih kita kepada Tuhan yang sejak awal kita miliki? Kita tahu bahwa keselamatan tidak pernah bisa hilang. Karena sekali kita selamat, Tuhan akan menjaga kita, menjamin keselamatan kita sampai kita ke surga. Tapi dalam perjalanan itu iman kita bisa lemah. Ada 2 kemungkinan, apakah kita dalam keadaan lemah iman, atau mungkin kita tidak percaya sama sekali. Kita yang bisa menyelidiki hati kita. Paulus mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kamu sudah kerjakan sekarang, itu sudah baik, lanjutkan, teruskan. Sampai kapan? Sampai kita pulang ke rumah Bapa Surgawi. Kita harus hidup taat selalu kepada firman Tuhan, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama kita, terus menerus. Nah, saya ingin berbicara tentang bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Nah, pertama-tama hal yang paling dasar dan paling penting adalah ibadah. Apakah di dalam hati kita ada rasa kasih kepada Tuhan yang begitu besar sehingga kita tidak mau melewatkan satu kali pun ibadah? Apakah ada kasih seperti itu di dalam hati kita? Ketika kita datang ke rumah Tuhan setiap minggunya, bagaimana perasaan kita? Apakah kita datang dengan penuh sukacita? Atau kita datang dengan terpaksa? Atau karena pendeta hamba Tuhan sudah menelepon saya, menanyakan saya kenapa sudah tidak nampak di gereja beberapa kali, lalu saya harus datang tunjukkan muka saya di sini? Apakah kita begitu? Mengapa kita datang ke rumah Tuhan setiap minggunya? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada kita. Apakah memang karena saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya ingin menunjukkan rasa syukur saya kepadanya, saya mau datang beribadah. Saya mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah begitu mengasihi saya. Kemudian rasa kasih kepada sesama. Orang-orang di Filipi menunjukkan kasih dengan sesama dengan mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Ada beban di dalam hati mereka bahwa berita Injil yang sudah kami terima, yang begitu baik ini harus kami teruskan kepada orang lain. Dan mereka berjuang, dikatakan di pasal 2, berjuang. Karena banyak musuh-musuh orang-orang yang ingin menghalangi mereka untuk mengabarkan Injil. Nah, saat ini kita, pada masa kita sekarang, saya rasa tidak ada kata berjuang untuk menginjili. Tidak ada orang yang menolak kita secara terang-terangan, menganiaya kita seperti yang terjadi pada gereja mula-mula. Tapi apakah kita pergi menginjil? Pergi kita memberitakan Injil kepada saudara-saudari kita? Gereja kita mengadakan PI keluarga setiap bulannya. Bulan lalu tidak ada orang yang bisa diinjili. Apakah kita tidak punya kenalan? Saya rasa kita punya banyak kenalan. Sanak saudara, teman kita, pasti ada yang kita punya, atau teman kita, kenalan kita, keluarga kita yang belum percaya, pasti ada. Tapi adakah beban dalam hati kita untuk menyodorkan nama orang-orang ini untuk diinjili? Dan Bapak Ibu tidak perlu ikut datang menginjili mereka. Kami hamba-hamba Tuhan, badan pekerja, bisa pergi ke rumah orang itu. Terbebankah kita selama ini dengan keselamatan orang-orang di sekitar kita? Kalau kita saja tidak punya beban, tidak merasa sangat mendesak untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita yang kita kenal, bagaimana kita berbicara tentang orang lain yang sama sekali tidak kita kenal? Apakah ada beban itu? Ini cara kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Jadi pertama, di dalam mengerjakan keselamatan ini, kita mengerjakannya terus-menerus. Saat ini kita sudah kerjakan, puji Tuhan, kita lanjutkan.
Jangan berhenti. Terus-menerus kerjakan keselamatan itu, hidup dengan taat kepada firman Tuhan. Dan bagian kedua dikatakan di sini bahwa kita juga mengerjakan keselamatan kita ini dengan takut dan gentar. Nah, kata takut dan gentar di sini tidak menunjukkan, tidak mengatakan bahwa Tuhan itu seperti pribadi yang kejam, ya. Seolah-olah Tuhan hanya ingin menghukum siapapun yang berdosa. Bukan. Tapi rasa takut dan gentar di sini lebih kepada rasa hormat yang begitu tinggi kepada Tuhan. Nah, sama seperti kita. Kita memiliki rasa hormat kepada orang tua kita. Kita tidak takut kepada mereka, tapi ada rasa hormat di mana kita akan menjaga sikap kita, menjaga perkataan kita di depan orang tua kita karena kita punya rasa hormat kepadanya. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam mengerjakan keselamatan ini kita juga harus mengerjakannya dengan rasa takut dan gentar. Ada rasa hormat kepada Tuhan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam ibadah, apakah kita pernah merasa takut kalau saya tidak datang ke gereja? Pernah tidak kita merasa kalau saya tidak datang ke gereja ada sesuatu yang tidak beres, saya tidak akan mau menyakiti hati Tuhan saya yang sudah menyelamatkan saya. Ada rasa takut, gentar, tidak mau tidak datang beribadah kepada Tuhan. Harus datang beribadah ke rumah Tuhan. Atau selama ini mungkin ada yang menganggap bahwa datang beribadah adalah pilihan. Kalau saya ada waktu, saya datang. Kalau mood saya lagi baik, saya datang. Kalau semuanya tidak mendukung, saya tidak datang. Kalau hujan, saya tidak datang. Apakah demikian cara kita menunjukkan kasih kepada Tuhan? Adakah rasa takut dan gentar dalam hati kita untuk mematuhi perintah Tuhan? Untuk anak-anak remaja yang ada di sini, perintah Tuhan katakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ada rasa takut dan gentar dalam hati kalian ketika berhadapan dengan orang tua? Ada rasa hormat kepada orang tua? Atau kita berteriak, suara kita lebih tinggi daripada orang tua kita? Tidak melakukan apa yang orang tua kita katakan. Ada rasa takut itu? Bagi kita yang bekerja, karyawan, ada rasa takut dan gentar kepada Tuhan untuk melakukan tugas tanggung jawab kamu dengan baik, bekerja mengabdi kepada Tuhanmu seperti engkau mengabdi kepada Tuhan. Takut, tidak mau berbohong. Kemarin waktu saya membawa anak saya berobat ke salah satu klinik ya di Simpang Kara, ada satu perempuan ya, dia datang dan bilang, di sini katanya bisa beli MC ya. MC adalah medical certificate. Itu adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap karyawan kalau mau izin dari bekerja. Jadi dia bilang bisa beli MC di sini. Katanya di bawah, ini kliniknya di lantai 2. Kata orang di bawah bisa beli di sini. Apakah kamu seorang karyawan yang seperti itu? Yang dengan mudahnya berbohong hanya untuk tidak bekerja? Apakah ada rasa takut kepada Tuhan ketika kamu melamar pekerjaan, memberikan semua deskripsi tentang dirimu, ya, memberikan informasi tentang diri kamu dengan sebenar-benarnya? Ada rasa takut? Rasa takut untuk mencuri waktu, untuk tidak bekerja. Kalau ada bos, saya kerja dengan baik. Kalau tidak ada, saya kerja suka-suka. Nah, jemaat di Filipi adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Makanya Paulus katakan, meskipun ya waktu aku masih hadir, ya, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Waktu Paulus hadir, mereka tunjukkan, mereka kerjakan keselamatan mereka, mereka taat kepada firman Tuhan. Terlebih ketika Paulus tidak ada, mereka lebih taat lagi. Bukan sebaliknya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sadar bahwa Tuhan melihat kita? Bagi kita yang menjadi bos, ya, majikan, apakah kita pernah merasa takut kepada Tuhan ketika kita harus memperlakukan karyawan kita dengan jujur dan adil? Firman Tuhan katakan, perlakukanlah hambamu dengan jujur dan adil, tidak mengancam mereka. Apakah kita memberikan mereka upah sesuai dengan pekerjaan mereka? Apakah kita menambah pekerjaan mereka dan tidak mempedulikan kesejahteraan mereka? Takut kepada Tuhan. Bahkan mungkin ada
majikan atau bos yang mengancam karyawannya, kalau kamu tidak mau yang seperti yang saya katakan, keluar, saya pecat, saya berhentikan. Maka kita seperti itu. Bagi kita dalam kehidupan rumah tangga yang sudah menikah, kita tahu bahwa pernikahan, ikatan pernikahan adalah sakral, ya. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh siapapun. Hanya maut saja yang bisa memisahkan kita. Belakangan kita lihat di media, televisi, banyak sekali terjadi perselingkuhan. Apakah ada rasa takut dalam hati kita? Suami-suami, istri-istri. Apakah ada rasa takut pada Tuhan dalam menjaga hubungan pernikahan kita? Atau juga mungkin ada yang bertengkar dengan mudahnya mengakhiri hubungan rumah tangga seolah-olah itu bukan sesuatu yang dari Tuhan. Tidak ada rasa takut dan gentar. Nah, firman Tuhan katakan kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan rasa takut dan gentar ini, rasa hormat kepada Tuhan ini adalah hal yang baik. Ini akan menjaga kita untuk terus mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan kita di dalam dunia ini. Kalau tidak ada rasa takut kepada Tuhan, tidak ada rasa gentar kepadanya, maka sangat-sangat mustahil untuk kita bisa terus melakukannya. Karena kita tidak takut kepada Tuhan. Siapa lagi yang bisa kita takuti? Dan kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dalam mengerjakan keselamatan ini kita mengerjakannya dengan pimpinan Tuhan. Ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini ayat yang sangat menghibur, ya. Karena kita tidak mengerjakannya dengan cara kita sendiri. Kita tidak mencari-cari cara bagaimana mengerjakan keselamatan kita. Karena dikatakan di sini bahwa Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan hatinya, menurut kerelaannya. Jadi di dalam mengerjakan keselamatan kita ini ada Tuhan yang memimpin kita, Roh Kudus. Nah, kita tahu bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya, ada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Dan Roh Kudus ini yang akan memimpin kita untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah rasakan, ya, apabila kita sedang bergumul tentang sesuatu, kita tahu bahwa kalau saya lakukan ini adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang berdosa. Hati kecil kita berkata bahwa ini tidak benar. Ini adalah pimpinan Roh Kudus kepada kita. Dan ketika kita langgar, ada rasa bersalah yang begitu besar dalam hati kita. Penyesalan yang begitu besar. Kita merasa sedih sepanjang hari, muram wajah kita karena kita sudah berdosa kepada Tuhan. Jadi kita yang sudah percaya, kita bersyukur ada Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk mengerjakan keselamatan ini. Nah, kita tidak mengandalkan akal budi kita, hikmat kita sendiri, pertimbangan kita, karena itu semua bisa keliru. Tapi pertimbangan yang benar adalah dari firman Tuhan sendiri. Roh Kudus akan memimpin kita melalui firman-Nya. Dengan firman-Nya lah kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita ingin mengetahui kehendak Tuhan, maka kita harus kembali kepada firman-Nya. Dan untuk mengetahui kehendak Tuhan ini, maka firman-Nya harus kita baca setiap hari. Apakah kita ada kerinduan membaca firman Tuhan setiap hari? Adakah kita membaca kitab suci setiap hari? Dengan membaca kitab suci kita mendapat pimpinan tuntunan Tuhan. Nah, kasih kita kepada Tuhan harusnya Bapak Ibu akan mendorong kita untuk ingin belajar, ingin lebih tahu lagi apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Karena saya mengasihi Tuhan, maka saya akan membaca firman-Nya, saya akan melakukan apa yang Dia katakan, saya akan patuhi apa yang Dia katakan, karena saya mengasihi Tuhan. Dan kalau kita tidak membaca firman-Nya, lalu bagaimana? Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Bagaimana? Cukupkah hanya sekali seminggu kita mendengar firman Tuhan beberapa menit saja, lalu kita pulang ke rumah dan menunggu hari Minggu yang akan datang? Bersyukur kalau kita masih ikut persekutuan doa. Kalau tidak, hanya ikut ibadah kebaktian Minggu saja,
maka kita hanya punya 1 kali seminggu saja untuk membaca kitab suci. Dan itu pun khotbahnya tidak 1 pasal. Kayak seperti hari ini, kita hanya membaca 2 ayat saja. Apakah hanya 2 ayat ini yang kita baca dalam 1 minggu ini? Sangat penting sekali ya bagi orang Kristen untuk membaca kitab suci setiap hari. Dari firman-Nya lah kita bisa tahu bagaimana kita bisa mengikuti pimpinan Tuhan. Karena Tuhan, Roh Kudus akan menggunakan firman-Nya untuk memimpin setiap orang percaya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi Bapak Ibu, apakah kita selama ini sudah mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita memikirkan dengan serius? Setelah saya menjadi Kristen, setelah saya menjadi orang percaya, langkah berikutnya, tugas tanggung jawab saya adalah bagaimana saya menunjukkan keselamatan saya dengan hidup patuh kepada firman Tuhan. Di dalam kehidupan seorang Kristen, memang tidak bisa kita sangkal, ya. Kehidupan iman seorang Kristen bisa pasang surut, itu benar. Ya. Tidak selamanya kita akan bisa terus-menerus ikut Tuhan tanpa ada celah sedikit. Karena kita masih hidup di dalam daging. Kita masih melawan segala keinginan berdosa. Di Roma pasal 7, Paulus menjelaskan dengan rinci bagaimana dia berjuang di dalam dirinya untuk melakukan kehendak Tuhan dan melawan keinginannya sendiri yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kondisi yang demikian tidak akan berlangsung terus-menerus, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup terus-menerus di dalam ketidakpatuhan. Itu tidak mungkin. Ada titik di mana Dia akan menghajar kita untuk membawa kita pulang kembali kepadanya. Dan kalau kita selidiki hidup kita selama ini, apakah selama ini saya sudah betul-betul menunjukkan kasih saya kepada Tuhan, kasih saya kepada sesama saya dengan hidup taat kepada apa yang Tuhan katakan? Apakah selama ini saya masih hidup di dalam dosa, hidup dalam keinginan saya sendiri? Dan kita perlu selidiki dengan serius, apakah saya sungguh-sungguh sudah diselamatkan atau tidak. Ini menjadi hal yang harus kita pertimbangkan dengan serius, karena keselamatan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, hidup berpadanan dengan Injil keselamatan, maka kita sekalian bisa memperoleh pengampunan dosa, kehidupan kekal di sorga selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi pada pagi hari ini 3 hal yang saya bicarakan, yaitu yang pertama, kita mengerjakan keselamatan secara terus-menerus tanpa berhenti. Kemudian yang kedua, mengerjakannya dengan takut dan gentar kepada Tuhan, menjaga kita untuk selalu on the track, patuh kepada firman Tuhan, melakukannya terus-menerus. Dan terakhir, dengan pimpinan Tuhan, kita mematuhi, kita mengerjakan keselamatan ini, kita berdoa kepadanya, dan biarlah hati kita juga peka, ya, peka terhadap pimpinan Roh Kudus dengan firman-Nya, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami menyadari bahwa setelah kami menjadi percaya, setelah kami diselamatkan, kami harus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan ada Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun kami di dalam perjalanan iman kami masing-masing. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami memiliki kepekaan untuk hidup tunduk, taat kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga kami bisa melakukan segala hal yang berkenan kepadamu. Ampuni kami Bapa jika selama ini kami masih belum sepenuhnya dengan sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kami,
Bantulah kami yang saat ini mengalami lemah iman, agar kami bisa dikuatkan, diteguhkan kembali, dan kembali bisa menunjukkan rasa kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami, sama seperti ketika kami pertama kali menerima berita Injil keselamatan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memimpin kami untuk selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.